Jangan lupa di-subscribe. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan tim kecil dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat di sebuah restoran di wilayah Tibet, Jakarta Selatan, Jumat 18 November 2022. Anies tiba pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Ia lantas disambut oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Imam dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sudirman Said. Belum diketahui apa topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun saat ini Nasdem, PKS, dan Demokrat tengah menjajaki pembentukan koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Willy mengungkapkan ketiganya sepakat hendak menamai kerjasama itu dengan koalisi perubahan. Ketiga partai politik atau parpol hampir pasti mengusung Anies sebagai calon presiden atau capres. Namun, bangun koalisi belum sepakat soal figur calon wakil presiden atau cawapres. Survei Voxpol Center ungkap Anies puncaki elektabilitas capres pilihan publik. Lembaga Voxpol Center merilis hasil survei terkini terkait figur calon presiden atau capres. Hasilnya menunjukkan bahwa Anies Baswedan unggul dibandingkan tokoh lainnya dalam kategori top of mind elektabilitas capres. Pak Anies 23,6%, Ganjar 22%. Orang yang jawab secara langsung yang terekam di benak publik ketika kita tawarkan siapa presiden, mereka jawab secara rileks, kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pani Syarwi Caniago dalam rilis survei di kawasan Jakarta Pusat. Posisi kedua top of mind masyarakat terkait capres diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan 22% elektabilitas. Kemudian posisi ketiga ada Prabowo Subianto dengan 18,6% elektabilitas. Lalu posisi 4 ada Ridwan Kamil dengan 4,6%. Menariknya di posisi 5, nama Joko Widodo masih masuk dalam top of mind publik untuk sosok capres dengan 2,1%. Selanjutnya posisi 6 ada AHY dengan 2%, posisi 7 ada Andika Perkasa 1,8%. Lalu posisi 8 ada Khofifah Indar Parawansa 1,6%. Sementara itu, posisi 9 dan 10 diisi oleh Puan Maharani 1,4% dan Sandiaga Uno 1,3%. Tapi yang tidak tahu dan tidak jawab cukup besar, masih menyembunyikan pilihan 17,2%. Adapun survei ini dilaksanakan pada 22 Oktober sampai 7 November 2022. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,81%. PKS Demokrat tak ngotot jagokan akhir dan AHY jadi cawapres. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan jika mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan tak dipilih menjadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Anies Baswedan. Menurut dia, yang terpenting dalam calon mitra koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah pasangan calon atau paslon yang bisa memenangkan pemilihan presiden 2024. Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha. Ia mengungkapkan pihaknya tak memasang harga mati bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY harus menjadi cawapres. Dalam pandangannya, semangat perubahan dan perbaikan bisa dicapai jika bakal koalisi nantinya bisa memenangkan Pilpres. Di sisi lain, Anies menilai penentuan figur cawapres saat ini masih terlalu dini. Ia enggan terburu-buru dan ingin lebih dulu menilik kompetitor paslon capres-cawapres dari partai politik lain. Anies menegaskan ingin fokus lebih dulu
untuk membantu terwujudnya poros koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat.